Ayah, Ternyata dia sudah punya anak. Kalau anakku tidak meninggal, sekarang seharusnya sudah sebesar ini kan? Zizi. Wan. Pasti aku salah lihat, kan? Wan 5 tahun yang lalu. Sudah keluar negeri untuk menikah. Bagaimana mungkin bisa ada di sini? Zizi, lihat, Mommy belikan kamu kalung baru, pas buat ganti kalung lama yang sebelumnya. Kita buang saja ya. Aku tidak suka kamu. Kamu bukan momiku. Kamu anak ini, tahu nggak sih batu giok ini harganya sangat mahal? Keluarga PI kami masih mampu kok membeli satu batu giok. Lagi pula, sejak anak ini lahir sampai sekarang, kamu juga tidak pernah tinggal bersamanya beberapa hari. Wajar saja dia tidak akrab denganmu. Bukan karena nenek yang memaksa kita bercerai. Kalau dulu bukan kami yang kesal karena Zizi menangis di malam hari, memberi obat tidur ke botol susunya, apa ibuku akan marah? Sampai sekarang pun, kamu masih tidak tahu di mana kesalahanmu. Maafkan aku, Siu, kan aku juga. Pertama kali jadi ibu, tidak punya pengalaman. Beberapa tahun belakangan ini aku juga selalu melanjutkan studi di luar negeri. Hanya ingin bisa menjadi orang yang pantas dengan statusmu. Nanti kita menikah lagi ya, bagaimana? Aku sudah pernah bilang, selama kamu masih ibu kandung Zizi, aku tidak akan memperlakukanmu buruk. Tapi soal menikah lagi, Siu, beri aku waktu 1 tahun lagi. Nanti setelah aku selesai studi dan pulang dari luar negeri, aku pasti bisa buktiin ke kamu, aku bisa jadi istri yang baik. Jadi mama yang baik buat Zizi. Apa? Mulai sekarang, kamu harus cari mama aku sebelum cewek itu balik. Cari mama aku. sayang, papa kamu sehari bisa dapat jutaan. Mana ada waktu buat cari mama buat kamu? Kalau kamu nggak mau cari, ya aku cari sendiri. Lagi pula, punya papa yang ganteng, kaya, perhatian, dan menarik kayak gini. Masih kurang apa coba? Zizi. Papa jahat. Nanti jangan coba-coba ngeabayan aku lagi. Arsitektur bangunan. Dari desa, bisa baca nggak sih? Kak Zi, ada apa cari aku? Di sini, proyeknya. Orangnya juga nggak banyak. Kamu juga lumayan cantik. Aku suka sama kamu. Berapa harganya? Berapa semalam? Apa katamu? Pura-pura apa sih? Aku ini mandor proyek sini. Yang mau ikut aku banyak, tapi nggak ada kesempatan. Lagi pula, kamu sehari-hari cuma di antara kami yang buta huruf. Bilang diri intelek. Nggak lain cuma mau narik perhatian aku kan? Aku kasih kesempatan ini. Udah pernah lihat otak kecil nggak berkembang? Baru pertama kali lihat. Kamu ngomong apa? Hari ini hari terakhir aku kerja. Sebelum pergi, emang ada hadiah kecil mau aku kasih ke kamu. Pinter juga kamu. Hadiah apa buat aku? Wah, mainnya lumayan kreatif. Aku suka. Jangan macam-macam ya. Berani-beraninya coba-coba godain cewek, padahal penakut. Mama. Zizi. Zizi, kamu gak apa-apa kan? Kok diam aja? Anaknya nggak cedera, mungkin cuma kaget aja. Supply chain sini suka curang, kualitas rumahnya mengkhawatirkan. Katanya sih, kalau udah ditolong nyawanya, harus balas budi. Kamu udah nolongin Zizi. Aku kasih papa aku. Buatin kamu jadi suami, gimana? Mama. Maaf ya, anaknya gak ngerti. Tadi beneran makasih banget. Kamu gak cedera kan? Nggak apa-apa, cuma bantu aja kok. Ibu, aku benar-benar anakmu. Sejak kecil ingatanku sudah bagus. Aku ingat ibu. Aku bahkan pernah menggambar wajahmu bersama ayah. Jadi, ini rupa bibi di mata kamu? Zizi jangan nakal, ayo kita pulang. Ayah, kalau ayah tidak mau menjadikannya ibuku, aku akan bilang ke nenek vas antik kesayangannya yang ayah pecahkan. Nah, hari ini di depan lokasi proyek, orang yang berdiri di sampingmu. Seharusnya ibumu, kan?
Bibi bisa lihat, dia juga sangat menyayangimu. Bibi nanti ada urusan di kantor, harus pergi dulu. Iya, Bibi sibuk. Ayo kita juga pergi. Ibu, wanita itu bukan ibuku. Dia sudah lama bercerai. Ayahku kaya sekali. Uang saku Zizi ada 50 juta. Kakek dan nenek juga memberiku 5 villa. Semua ini bisa dijadikan mahar untukmu. Zizi, 50 juta uang mainan. Dan 5 villa Lego, jangan dipakai menggoda Bibi ya. Keluarga kami sebenarnya keadaannya sangat tidak baik. Rumahnya sewa tipe kecil, tabungan juga tidak ada. Mahar pun tidak mampu, ditambah membawa seorang anak. Hidup ke depan masih akan susah. Ibu, kamu mau meninggalkanku lagi? Aku tidak meremehkanmu kok. Kalau kamu juga tidak meremehkan aku yang gajinya cuma 3 juta sebulan. Buruk ini, ayo kita menikah. Selamat kepada pengantin baru, semoga langgeng sampai tua. Ibu, selamat ya. Tak disangka, aku karena kasihan pada seorang anak, akhirnya menikahi orang asing. Ayah, menikah dengan ibu adalah keputusan paling benar seumur hidup ayah. Aku akan beri kabar baik ini kepada kakek dan nenek. Zizi, kamu masih ingat janjimu kepada ayah? Tahu, sebelum masa percobaanmu selesai, tidak memberitahu ibu kondisi sebenarnya keluarga kami. Pintar. Aku tidak percaya di dunia ini ada wanita yang mau menikahi pria cerai bawa anak, bahkan mahar. Tidak mampu. Pasti ada yang disembunyikan. Tunggu ekor rubahmu terbongkar, Zizi bisa benar-benar putus asa. Ini maksudnya apa? Mau aku transfer uang ke sini? Bukan, bukan. Ini tabunganku selama ini. Aku lihat Zizi juga sebentar lagi masuk SD. Kartu ini kamu pegang, uang keluarga ke depan, kamu yang kelola. Meski tidak banyak, tapi sekarang aku sudah dapat proyek. Saya percaya dengan penawaran dari perusahaan itu. Jika kita berusaha bersama-sama, hidup pasti akan semakin baik dari hari ke hari. Apakah aku salah paham dengan dia? Ya, terlalu fokus ngomongin soal penghasilan sampai lupa nanya. Sebelumnya kamu kerja apa? Aku ingat sebelumnya Zizi pernah kasih aku kartu namamu. Pei Zizi, apa perutmu sakit? Ngapain rebut kartu namaku? Jangan-jangan kamu kerja di bidang yang gak bisa diumumkan ya? Gak kok, kamu kan tahu, aku cuma supir orang biasa. Kita kan sering ada acara makan bersama, orang-orang suka kasih gelar jabatan buat dirinya sendiri. Seperti, bos, ini itu, kartu nama ini cuma buat gaya doang kok. Lebih baik kamu jangan lihat. Aku pengen lihat sebesar apa gaya yang kamu bikin. Rasanya ini kok sangat familiar ya. Papi, Mami, di sini terlalu banyak orang. Nanti pulang ke rumah baru peluk-peluk ya. Boleh enggak? Ayo kita jalan-jalan ke mall. Akhir-akhir ini Jubao banyak yang suka. Lagi hits banget. Ayo beli banyak-banyak. Permata perhiasan. Sepantatnya. Sudah tidak bisa menahan diri ya. Mami, Jubao ini lucu banget. Asalkan Zizi suka saja. Ini kan perhiasan yang kamu omongin? Halo, saya baru saja periksa ke lokasi proyek, saya kasih perintah. Semua proyek dihentikan, periksa semua pemasok sampai tuntas. Mami, kamu kasih aku Jubao. Aku juga mau kasih kamu sesuatu. Selain polanya yang berbeda, giok ini mirip banget sama yang aku kasih ke putriku. Ini giok peninggalan orang tua kandungku. Tidak sengaja aku pecah jadi 2 bagian. Setengahnya ini pas banget buat dipakai dia. Ibu akan selalu lindungi kamu. Giok ini mirip banget sama yang punya Zizi ya. Cuma polanya yang beda saja. Apa yang kamu katakan? Kamu katakan kamu juga punya giok seperti ini? Iya. HMPH, kelelawar pakai bulu ayam, apa-apaan sok jadi burung phoenix. Benar-benar berpikir masuk mall mewah bisa jadi orang kelas atas ya? Giok koleksi kami ini merupakan edisi terbatas yang dipesan khusus. Lihat status kalian, berani-berani bilang juga punya barang ini? Apa cara bicara kamu? Kami adalah pelanggan, lihat saja tidak boleh? Barang mewah macam ini juga kamu pantas lihat? Lihat pakaian lusuhmu itu, semuanya kalau dijumlahkan.
Apa ada sampai 200 yuan? Bau miskin banget, cepat pergi dari sini. Jangan sampai kotori udara di toko kami. Gak heran aku merasa sejak masuk ke toko ini, ada bau miskin banget. Ternyata sumbernya ada di dirimu ya. Memang betul, barang seenak bagusnya, kalau keluar dari mulutmu. Pastinya turun harga kan? Gak heran. Menurutku semua barang di sini, harganya murah banget. Berani-beraninya kamu menghina aku. Cepat keluar dari sini. Kalian orang desa semua. Paling suka nyuri-nyuri. Kalau ada barang di toko kami hilang. Kamu orang desa ini, sampai jual putrimu pun gak bakal mampu bayar gantinya. Kamu, Menurutku, yang paling kotor di toko ini, itu mulutmu. Daddy, kalau seorang wanita melihat barang lebih dari 5 detik, berarti dia suka. Mommy sudah melihatnya 10 detik. Pasti suka banget. Belikan saja untuk Mommy dong. Baiklah, baiklah. Ambilkan yang ini turun, tunjukkan ke kami. kamu gila ya? Batu sebesar ini, di kampung kami. Sudah cukup untuk membeli beberapa peternakan babi. Berapa lama kamu harus nyetir buat dapat duit sebesar itu? Aktuali tidak seburuk itu kok. Mommy, kalau kamu mau, minta Daddy belikan saja. Begini saja, aku mau baik hati sedikit, belok kanan keluar dari mall. Ada toko 2 yuan, di dalamnya tidak cuma ada giok, sampai gunung giok pun ada. Diam kamu. Ada apa ini? Ribut-ribut begini. Mener, ketiga orang ini, tidak mau beli tapi coba-coba barang. Kalau sampai rusak, mereka semua tidak mampu ganti. Selamat siang, bos. Bos, Yang versi lama memang bagus, tapi kami suka yang ini. Yang versi baru ini, kami mau yang ini saja. Iya, kali ini memang salah pelayanan kami. Ini sebagai permintaan maaf. Aku kasih gratis buat keluarga kalian bertiga. gratis? Kalau gitu aku tambah sepasang gelang emas lagi. Apa? Kalau gitu aku tambah mahkota emas lagi. Manajer takut diaduin, pengaruh citra merek mereka. Begini, tadi aku lihat baju kamu kotor. Aku sudah belikan 1 set baju baru, kamu ganti dulu pakai ini. Urusan di sini, biar aku yang tangani. Oke, kita juga jangan menyulitkan dia. Ayo pergi. Mener, apa yang kamu omongin? Barang-barang ini, jumlahnya sampai lebih dari 1 juta loh. Kenapa harus kasih ke mereka cuma-cuma? Pergi sana. Ini adalah bos besar mal kami. Pei Siu, Tuan Pei. Kamu benar-benar buta. Berkelahi dengan siapa saja berani. Mal kami selalu mengharuskan pedagang memperlakukan pelanggan seperti dewa. Merek kalian benar-benar hebat ya, berani terang-terangan. Membagi pelanggan menjadi kelas-kelas. Saya juga demi citra perusahaan, Tuan Pei, saya salah. Bukan kamu salah. Kamu takut. Karena kamu bilang mempertimbangkan citra mal. Maka saya beritahu, kamu dipecat. Karena sampah sepertimu ada. Citra mal kami jadi buruk. Mener, tolong bantu saya minta ampun, kamu. Kamu, pergi sana, pergi. Saya beritahu, kalau lain kali ada kejadian seperti ini lagi. Kamu, manajer ini, pergi bersamanya. Ya. Tapi, nyonya dan nona kecil, sungguh ibu dan anak. Wajahnya mirip sekali, karena mereka suka giok ini. Jadikan sebagai permintaan maaf konter kami. Kamu juga benar. Ibu dan anak itu, memang mirip. Tuan Pei ini apa belajar sulap wajah? Bikin kaget. Kamu pergilah. HMPH, Dari mana merekrut orang seperti ini? Kamu si rakus, makan es krim berantakan di mana-mana. Mama bersihkan mulutmu ya. Zizi, ini giokmu? Iya, sayangnya tinggal setengah. Jiang Wanning. Benar-benar kamu. Saya kira, kamu lari ke kota besar. Akan jadi hebat. Ternyata. Cuma jadi pengasuh, jagain anak. Benar kata pepatah lama, anjing kemanapun pergi. Tetap makan kotoran. Ini mama saya, bukan pengasuh. Mama. Saya bilang kenapa nggak mau pulang, nikah sama Wang Si Pincang. Rupanya, buru-buru jadi ibu tiri anak orang lain. Jiang Sue, keledai di rumah nggak kerja ya? Cuma tendang kepalamu? Anak kecil saja nggak dilepasin. Jiang Wanning, berani kamu memaki saya. Jangan lupa, dulu kalau bukan orang tua saya bawa kamu pulang, kasih kamu makan, kamu sekarang bisa bicara seperti ini sama saya? Sekarang malah jadi berani bicara seperti itu padaku. Apa yang kau mau lakukan? Jiang Sue, aku ingat kau selalu bilang, gigimu kurang baik, ingin perbaiki gigi, kan? Kenapa sekarang membicarakan hal ini?
Jiang Wanning, kau gila. Jiang Swear, sudah kukatakan. Sejak hari kalian menyakiti anak ketigaku, hubungan kita sudah putus total. Kalau berani bicara kasar lagi, akan kuhajar kau habis-habisan. Apa yang kau mau lakukan? Zizi, jangan lihat yang tidak pantas. Halo asisten Chen, aku sudah menikah, tolong carikan. Satu unit rumah, yang kecil saja, untuk rumah tangga. Pak PI, orang yang tidak jelas asal-usulnya, berani kau nikahi sembarangan. Sudah kuperhatikan, dia orang baik, juga bukan demi uang. Zizi sangat senang bersamanya. Tontonlah lebih banyak drama pendek, Pak PI, ibu tiri itu. Selalu memanfaatkan ketidakhadiran keluarga untuk memukuli anak diam-diam. Tidak berperi kemanusiaan, anak sekecil itu dipukuli. Ya ampun, tidak apa-apa sayang. Kau berani memukulnya. Aku. Ayah, salah, seorang wanita jahat yang memukulku. Ibu menghajarnya untukku, tangannya sampai terluka. Cepat minta maaf padanya. Tidak, kejadian tadi aku juga ada tanggung jawabnya. Kalau bukan karena aku, Zizi juga tidak akan dipukul. Sudah kuhajar dia. Betul, ibu sangat kuat, gigi tante jahat itu. Sampai copot semua. Masa sih? Masih sisa beberapa dong, lagi pula. Giginya memang tidak kuat, sedikit sentuh langsung copot. Dasar nakal, berlebihannya. Ada apa? Sebelum melindungi orang lain, harus bisa melindungi diri sendiri dulu. Aku juga salah, seharusnya tidak membiarkan kalian berdua keluar sendirian. Ada luka di mana lagi? Jangan-jangan kau mengira aku orang jahat. Aku memang belum pernah mengasuh anak, tapi tenang, aku akan belajar. Berusaha menjadi ibu yang baik. Kau sudah cukup baik kok. Ini Giok tadi, bos. Untuk menebus kesalahannya, memberi kompensasi pada kami. Aku dan Zizi sudah punya satu masing-masing. Yang ini simpan saja, bisa jadi pusaka keluarga. Sesukamu, minggu depan ulang tahun Zizi. Kalau ada yang diinginkan lagi, bilang saja padaku. Jumat depan, juga hari ulang tahun anak ketigaku. Apakah anak ini? Ya Tuhan, anak ini bahkan telah membengkokkan. Forceps persalinanku. Benar kata orang, induk harimau tidak melahirkan anak serigala. Tanggal lahirnya juga cocok. Apakah Zizi? Siu, apakah Zizi adalah anak kau dan mantan istri kau? Yang biologis? Memang anak kami, kenapa tiba-tiba bertanya seperti ini? Kalau begitu, seperti apa penjelasan istri kau dan di mana dia sekarang? Hubungan kami buruk, jadi tidak ada foto yang disimpan. Dan dia selalu belajar di luar negeri, jarang pulang ke sini. Apakah dia sedang cemburu ya? Sepertinya aku yang terlalu berpikir, anak itu sudah diasuh orang selama 5 tahun. Bagaimana mungkin itu adalah putriku? Ayah, bunda, Zizi lapar. Bolehkan kita pulang ke rumah sekarang? Pulang? Ke arah mana rumah itu? Segera, sekarang juga. Siapkan aku sebuah rumah. Sudah disiapkan, 3 kamar 1 ruang tamu. Dan bahkan ada kejutan kecil loh. Apa yang salah denganmu? Apakah kau bahkan tidak ingat? Di mana rumah kita sendiri? Ingat, tentu tahu di mana lokasinya. Ayo, kita pulang. 1 kamar 1 ruang tamu. Kau benar-benar memberiku kejutan yang sangat besar, nih. Ada apa? Tidak apa-apa, maaf ya. Rumah ini terlalu berantakan, bagaimana kalau begini? Kamu tidur di kamarku malam ini, aku tidur di ruang tamu saja. Kita sudah menjadi suami istri, apa yang perlu malu-malu begini? Meskipun kita sudah dapat surat nikah, tapi ini terlalu... Aku bantu membereskan kamarmu ya. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Biarkan aku yang lakukan, aku kuat sekali. Ayah, kau tidak berguna begini, kapan Zizi? Bisa dapat adik laki-laki dan perempuan? Sepertinya harus Nona sendiri yang turun tangan.
benar-benar apa yang dilihat siang hari jadi mimpi di malam hari. Harus aku katakan, dia memang cukup tampan. Lagi pula ini cuma mimpi. Lebih baik. Hei, apa yang kamu lakukan? Ah, ini bukan mimpi? Tidak. Kenapa kau ada di kamarku? Tidak, ini jelas kamarku. Tidak benar. Aku jelas ingat aku tidak. Aku sudah bilang kita adalah suami istri jika kamu ingin tidur. Katakan saja dengan terus terang. Kenapa harus diam-diam naik ke tempat tidur orang di tengah malam? Aku tidak. Ya, aku jelas ingat aku tidur di. Mami. Mami, aku lapar. Oke, Mami ajak kamu makan pagi. Pei Zizi. Selamat, Pak Pei. Pohon besi abadi ini mekar lagi. Tuan dan Nyonya tua pasti sangat senang. Asisten Chen, di Asia Tenggara kekurangan orang untuk memilih biji naga. Aku rasa pekerjaan ini cocok untukmu. Oh ya, bagaimana hasil penyelidikanmu tentang istri? Istri diadopsi sejak kecil oleh sepasang suami istri di desa Taoli. Keluarga itu memperlakukannya dengan buruk, katanya karena istri dipaksa. Menikahi seorang pincang di desa, baru kabur ke Yuncheng. Ternyata aku salah sangka. Kalau begitu, harus cari kesempatan untuk jujur tentang identitasku padanya. Dia tahu aku CEO Grup Pei. Pasti sangat senang, ya. Oh ya, istri hari ini akan bekerja di sebuah perusahaan desain arsitektur bernama Fansing. Sebagai asisten desainer. Aku lihat di drama pendek bilang, orang yang pendidikannya tidak tinggi masuk ke perusahaan besar seperti ini. Pasti akan dibully. Istri tidak akan. Jangan nonton hal-hal dramatis begitu. Beritahu untuk akuisisi Fansing, minta manajemen pastikan memperlakukannya dengan baik. Siap. Jiang Wanning si imut ini. Buat aku tambal gigi lagi, habis uang. Kalau ketemu dia lagi, aku pasti tidak akan melepaskannya. Halo, ayah. Bukannya kamu kenal orang di grup Fansing? Bisa kasih aku kerja? Aku gak banyak minta. Yang penting kerjaan ringan, gaji gede. Sudah diatur, sebentar dia jemput kamu. Istri, akhirnya Anda datang. Istri. Pak Pei khusus pesan padaku, pokoknya. Tidak boleh biarkan Anda sedikit pun tersakiti. Ada apapun. Silahkan perintahkan saya. Istri. Ini jangan-jangan orang yang ayah cari untuk jemput aku? Masa? Mereka mengira aku istri CEO? Aduh, sudah bilang padanya untuk rendah hati. Ternyata tetap ketahuan. Jiang Wanning, kamu kenapa di sini? Kamu juga kerja di grup Fansing? Seperti kamu orang kampung cupu. Pantas kerja sama aku? Jiang Swear, kamu gembok mewah apa? Harus dicocokin sama orang? Lagi pula aku orang kampung cupu. Kalau begitu kamu adiknya si kampungan. Kamu? Hah? Aku beda sama kamu. Kamu cuma anak pungut. Ayah sudah bilang, mau putus hubungan dengan anak perempuan tak tahu malu sepertimu. Lagi pula, kamu dan ibumu yang sial itu membuat keluarga Jiang di desa tak bisa angkat kepala. Kayaknya kamu nggak mau gigi-gigi yang masih ada ini. Hah? Jiang Wanning. Sekarang aku istri direktur grup Fansing. Nanti aku masuk perusahaan, urusan kita pelan-pelan. Istri direktur? Kapan dia nikah? Hah? Nyonya, sebentar lagi ada klien besar ke perusahaan. Sangat menuntut kualitas desain. Kami semua sudah mentok. Kalau Nyonya bisa dapatkan pesanan ini, direktur pasti senang sekali. Dengan kecantikanku, klien apa yang nggak bisa kutaklukkan? Begitu dapat pesanannya, posisiku sebagai istri direktur akan makin kuat. Ayo. Baik, Nyonya, silakan. Paman suruh jemput anaknya. Kok nggak kelihatan? Jiang Swear, aku mau lihat.
Kamu mau buat onar apa lagi? Aku keluarkan 5 juta. Kalian cuma kasih desain. Sampah macam Shinji ini. Penanggung jawab kalian datang ketemu klien. Pakai baju kayak gini? Kenapa nggak bilang kalau Emma Dong itu perempuan? Ah, Nyonya, Sio Emma kan terkenal di industri. Saya kira Nyonya tahu. Nyonya, coba pikir cara lain. Buat dapatkan pesanannya. Ini apaan sih? Aku nggak ngerti sama sekali. Kalau begitu, proses selanjutnya. Bicaralah dengan pengacaraku. CEO MA. Saya punya konsep, pasti akan memuaskan Anda. Jiang Wanning, kamu cuma gadis desa. Kuliah aja nggak, mana mungkin punya konsep bagus. Iya, konsep yang bahkan istri kami nggak bisa. Perempuan desa macam kamu berani tanggung jawab kalau gagal? Perempuan desa kenapa? Kamu pikir kamu siapa? Berani merendahkan perempuan desa? Aku juga dari gunung. Yang aku tahu, desain arsitektur nggak lihat asal-usul, cuma lihat kemampuan. Iya. Aku suka percaya dirimu. Jangan mengecewakan. Dalam desain arsitektur, yang penting kebutuhan klien. Proyek kali ini mau buat sebuah rumah kaca tepi pantai seluas 300 meter persegi. Lihatlah grup bintang ungu. Selamat bekerja sama, Nona Jiang. Selamat, Pak MA, punya bayi sendiri. Semoga dia bisa tumbuh sehat di rumah ini. Bagaimana kamu tahu? Aku tak pernah bocorkan keluar. Peniti artinya menyematkan emas. Dulu waktu aku melahirkan, juga pakai ini. Hari ini lihat Anda pakai. Aku paham kebutuhan sebenarnya Anda apa. Proyek ini punya desainer sedetil Anda. Aku tenang, cuma tak nyangka. Anda masih muda sudah punya anak. Hebat sekali. Suami dan anak Anda pasti juga luar biasa. Ya, suamiku juga paham soal arsitektur. Kami suka diskusi kalau ada waktu. Kalau fondasinya bermasalah, bagian ini mudah ambruk. Tapi bagian ini sudah tak ada penyangga. Kalau strukturnya tak diperbaiki, bahaya. Ayah ibu, jangan buruk-buruk mulut lagi. Aduh, Bu, jangan marah dulu. Kantor pusat dapat kabar, besok mau adakan pesta kemenangan untuk departemen desain. Cuma dapat pesanan, perlu dirayakan. Bu, Jiang Wanning itu cuma pegawai kecil di desain. Bilang ke Pak Pei, kan jasanya tetap Bu. Betul, karena mereka salah anggap aku istri direktur. Aku manfaatkan kesempatan kusir Jiang Wanning. Dari Fansing. Bersulang. Hari ini ibu bisa dapat pesanan ini. Kamu dan ayah juga berjasa. Nanti bonus turun. Ibu ajak kalian makan enak. Terima kasih ibu, ibu baik sekali. Ah, Aku yang beruntung punya kalian. Pertama kali dalam hidupku rasakan keluarga. Pengin selamanya bersama kalian. nanti minuman ini harus dikurangi. Lihat, kamu sudah ngomong gak jelas. Harus dikurangi. Dulu karena ini. Aku ditipu Jiang Sui. Ditipu apa? Pei Siwei, jangan bohongi aku. Nanti aku sedih lama. Baik. Pintar, hadiahnya cicip ini. Kok lagi sih? Nggak boleh. Kepala pusing banget.
Aku tidak akan minum alkohol lagi setelah ini. Minum sedikit sesekali, itu bagus untuk kesehatan. Ngomong-ngomong, bukankah perusahaan kalian malam ini akan mengadakan pesta perayaan? Tunggu sebentar. Aku dan Zizi akan mengajakmu memilih gaun. Acara penjilat dan saling menjilat seperti itu. Lebih baik aku tidak usah pergi. Lagi pula, aku bahkan tidak punya gaun yang pantas. Bisa-bisa aku ditertawakan. Tenang, hari ini ada aku dan Zizi. Kami jamin kamu akan memukau semua orang malam ini. Baju di sini cantik sekali, seperti pameran. Kita pasti tidak mampu membelinya. Ayo cepat-cepat pergi saja. Ibu, toko kami ada undian hari ini. Mau ikut? Ada hal baik seperti ini? Tentu saja mau ikut. Hadiah pertama? Astaga, benar-benar hadiah pertama. Aku sangat beruntung. Hadiah pertamanya adalah gaun ini. Cantik, kan? Mama, kamu seperti putri dari dongeng. Ayah, katakan sesuatu dong. Cantik. Sangat cantik. Ayo kita pergi. Halo, Chenki. Beritahu kepala desainer Bautu untuk mendesain sepatu kristal untuk Nyonya. Kirim ke pesta perayaan besok. Besok aku akan buka identitasku. Nyonya Presiden Direktur paling cantik, malam ini pasti mencuri perhatian. Kakak Swear cantik dan baik hati, Muah. Ngomong-ngomong, bukankah kamu sopir Pak Pei? Bagaimana orangnya Pak Pei itu? Dia orangnya baik. Kenapa tanya-tanya tiba-tiba? Ya karena istri Pak Pei itu ada di perusahaan kita. Mama sudah tahu? Hang, Kamu tidak marah aku menyembunyikannya darimu? tidak apa-apa. Itu orang yang tidak penting. Jangan-jangan ini marah? Wani, karena kamu sudah tahu. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Istri presiden direktur itu sebenarnya Adalah Jiang Sue. Aku sudah tahu sejak hari pertama aku bekerja. Apa? Oh, Waning, waktunya sudah larut. Pesta juga akan segera dimulai, kalian masuk duluan saja. Aku akan menjemput Pak Pei. Yu, ayo pergi. Wah, memang istri direktur utama. Ini adalah istilah waktu di kami. Hanya 5 potong di seluruh dunia. 5 potong dunia istri. Tentu saja, Pak Pei sangat memanjakan istrinya. Katanya yang diundang hari ini bukan cuma karyawan kita, tapi banyak juga orang penting di kota Yun. Kalau bisa dekat dengan salah satunya, hidup kita enak selamanya. Jiang Wanning, nanti malam habis pesta, aku akan usir kamu dari grup Fansing. Kok nggak kelihatan Jiang Wanning ya? Padahal dia pahlawan terbesar di pesta perayaan ini. Keluarga miskin kayak mereka. Mungkin gak mampu beli gaun, sekarang mungkin ditahan satpam. Karena dikira pengemis di pintu. Mungkin. Ini artis siapa ya? Gaya banget. Fansing ternyata punya cewek secantik ini. Kok baru denger sekarang? Ini Jiang Wanning. Maaf telat. Dengar-dengar istri Pak Pei datang ke Fansing cek kerja. Jangan-jangan dia? Ngomong apa sih? Istri asli Pak Pei yang di sampingku ini. Si Jiang Wanning ini. Mungkin ambil gaun bekas orang. Nyelundup masuk. Enggak. Baju mamaku haute couture dunia. Papa yang beliin khusus. Jiang Swear, kamu gila. Lihat kan? Cuma karena baju jelek, langsung panik gini. Memang ayam kampung,
dihias bagaimanapun. Tetap bukan Phoenix. Kayaknya karena hari ini yang dateng orang kaya semua. Dandan gini biar gampang godain orang. Berdasar apa kamu nilai aku dari baju? Berdasar mulut anjingmu? Kok kamu kasar? Memang kampungan. Gak berpendidikan, gak tahu sopan santun. Kalau bukan karena proyek Pak MA, siapa yang peduli kamu? Kamu jago main catur ya? Suka banget, nasi sudah jadi bubur. Coba kamu ambil satu. Waduh, baru dikasih tahu fakta langsung marah. Kamu harus belajar dari istri kami, apa itu kelapangan hati. Barusan lupa makinin kamu ya? Yemen, aku marah. Kamu digigit anjing juga marah. Mama hebat. Jiang Wanning, kita kan rekan kerja satu perusahaan, nggak perlu gini deh. Sebagai istri direktur, aku perlu mengingatkanmu. Fokus aja sama hal yang benar, oke? Mama, aku bisikin ya, dia itu bukan istri direktur. Kamu ngomong apa? Awas aja aku sobek mulutmu. Jiang Swear, kenapa kamu panik banget? Jangan-jangan kata Zizi benar. Jadi kesel ya? Aku Jiang Wanning. Kayaknya kamu cuma iri aja aku jadi istri direktur. Kalian bilang aku bukan, ada buktinya? Ada, soalnya papaku itu Pak Pei. Apa? Papaku bilang mau kasih kejutan buat mama. Mending aku belum bilang ke mama dulu. Aku pernah lihat istri direktur, lembut dan anggun. Tapi tante ini jelek dan galak, serem banget. Jiang Wanning, Aku paham, soalnya kan. Yang sejenis berkumpul, manusia dan anjing beda jalan. Tenang, aku nggak akan ikut-ikutan sama kamu. kamu? Event itu brand mewah, tokoh di dunia desain. Dari artis papan atas, orang kaya, sampai keluarga kerajaan dan presiden. Pada berebut minta dia desain sepatu. Lihat tuh sepatu di tangannya. Bagian atas ringan penuh kristal kecil, garisnya halus. Benar-benar perpaduan sempurna seni dan kemewahan. Wah, dia juga sih, cuma pesta kemenangan. Dibikin heboh banget. Ini khusus dibuat untuk istri direktur. Sepatu kristal custom, silakan coba. Master Event, kamu salah orang. Ini nih istri direktur yang benar. Jiang Wanning si kampungan ini mungkin nggak pantas pakai sepatu kristal custom kamu. Ini kan sepatu yang papaku khusus kasih buat mama. Aku nggak boleh biarin wanita jahat itu ambil. Om desainer. Istri direktur mana mungkin pakai barang palsu? Dari tadi udah tahu desainernya dateng. Sekarang pasti ketahuan. Dasar anak kecil, ngomong sembarangan. Ini kan model terbaru beauty. Sedikit banget di dunia, lagi pula yang pakaikan istri direktur. Masa iya palsu? Tapi gaun ini emang palsu. Bajuku kan ada stylist khusus yang ngurus. Mungkin dia salah ambil hari ini. Gaun nona ini, itu custom mewah dari beauty. Saya punya alasan untuk percaya kemungkinan. Dia yang sebenarnya istri direktur utama. Kustomisasi mewah pasti mahal. Untung saya menang undian pertama. Kalau tidak, berapa banyak uang yang terbuang? Masa Pak Pei mungkin beli barang palsu untuk istrinya? Menurut saya, identitasnya sangat mencurigakan, yaitu satu pakai barang palsu, satu pakai gaun edisi terbatas. Siapa istri sebenarnya, langsung ketahuan sekarang. Ini tidak mungkin. Dia wanita dari desa, mana ada uang beli baju. Katakanlah, gaunmu ini, di mana kamu mencurinya? Kamu gila ya? Gaun ini suamiku yang belikan. Wah, suamimu, jangan-jangan itu supir miskin yang nyupirin keluarga Pak Pei. Aku tahu, kerja sama tim. Nyonya, pasti mereka bekerja sama dari dalam dan luar. Mencuri gaun Anda. Master, kamu dengarkan? Suami wanita ini adalah supir suamiku. Wah, dia mungkin iri padaku, jadi mencuri gaunku. Mungkin gaun yang aku pakai ini juga dia ganti dengan yang palsu. Kamu bohong. Papiku tidak mungkin mencuri. Jelas-jelas kamu sendiri yang pakai barang palsu, jangan fitnah mama. Semua jangan ribut, sepatu ini tak terbatas. Dikustomisasi sesuai kaki Nyonya, tak terbatas. Kalian berdua tak perlu berdebat. Coba saja langsung tahu batasnya. Nyonya, ayo kita coba. Jangan sampai jamani. Si miskin ini kotorin sepatumu. Bisa. Baik, aku coba dulu. Kakiku ini ukuran 37,5, rasio emas. Sepatu apapun bisa dipakai. Jiang Wanning, tunggu aku buktikan identitasku, lihat bagaimana aku menghukummu. Pegang. Jiang Swear, sepatu ini khusus dibuat untuk istri direktur utama. Jangan-jangan kamu tidak bisa pakai. Tante, aku ada satu cara. Kamu bisa seperti kakak Cinderella, potong tumitnya.
baru bisa pakai. Siapa bilang aku tidak bisa? Masa aku tidak bisa? Ayo, bantu aku. Nyonya, Anda harus kuat. Aku sudah kuat. Kuatkan. Kepala Mei, jangan-jangan kita benar-benar salah orang. Cepat bangun, Nyonya. Aku belakangan, mungkin akhir-akhir ini agak gemuk sedikit. Jadi nggak bisa dipakai. Aku perintahkan kamu. Buat ulang sepasang untukku. Kalau kamu nggak bisa pakai sepatu ini, artinya kamu bukan istri direktur utama. Nona Jiang, silakan coba pakai. Mama, aku pengen lihat Mama pakai sepatu kristal. Oke, Sepatu yang aku aja nggak muat. Dia gimana? Ini nggak mungkin. Mama, kamu pakai sepatu kristal ini cantik banget. Kayak putri yang keluar dari dongeng. Hanya kecantikan seperti Nyonya yang bisa bikin sepatu ini bersinar dengan cahaya yang tak tertandingi. Sepatu sudah sampai. Saya duluan pergi ya. aku bukan istri direktur utama. Nggak apa-apa Nyonya, dengar-dengar pesta perayaan malam ini, Pak Pei. Nanti bakal datang sendiri. Suruh dia pas dateng, kasih pelajaran ke Jiang Wanning ini. Apa? Pak Pei mau datang? Iya. Kok nggak ada yang kasih tahu aku? Jiang swear untuk Pak Pei. Bukannya suamimu? Kok dia nggak kasih tahu? Jem, suamiku pasti mau kasih kejutan buat aku. Itu, kayaknya aku ketinggalan sesuatu di ruang istirahat. Aku ambil dulu ya. Pak Pei sampai. Semuanya. Jiang Swear memang istri direktur utama. Ayah, kenapa bantu orang jahat itu bohong? Tenang, nanti dia sendiri bakal ngaku. Semuanya dengarkan? Asisten Chen. Tapi kan selalu di samping Pak Pei, yang ini adalah istri kita. Asisten Chen, Pak Pei udah di mana? Pak Pei, aku juga nggak tahu mereka. Kok bisa sampai salah orang? Aku difitnah. Masalah yang kamu bikin, kamu yang tanggung jawab jelasin. Kalau nggak bisa jelasin, hari ini jepitan di sini. Besok, Pak Pei, saya ada ide. Pak Pei belum datang, dengar ada yang pura-pura jadi istri direktur utama. Khusus suruh saya urusin ini. Jiang Wanning dengarkan? Aku adalah Nyonya Bos, barusan kamu dan anak ini. Sudah menyinggungku, cepat-cepat bersujud dan minta maaf. Menurutku, dia cuma iri Nyonya kita. Itu sebabnya dia bikin rumor palsu ini. Benarkan, jangan-jangan dia mau merebut Tuan Pei ya? Dia juga lihat-lihat dulu dong kualitas dirinya, orang desa kok mau menjadi putri cantik di istana. Nyonya kita bukanlah orang sembarangan yang bisa ditantang sembarangan. Sudah, semua jangan bicara lagi. Nanti sebentar lagi suamiku datang. Suruh dia mengeluarkan orang kayak Jiang Wanning. Ini, biar nggak mengganggu pandangan kalian semua. Nggak usah nunggu, Tuan Pei sudah datang, dan dia juga sangat rindu sama Nyonya kamu loh. Benarkah? Ternyata Tuan Pei benar-benar anggap aku sebagai Nyonya. Apakah mungkin aku akan menjadi orang sukses mulai sekarang? Jiang Wanning, nanti kalau Tuan Pei datang, lihat dia mesra dengan Nyonya, kamu jangan iri banget ya. Asisten Chen, cepat undang Tuan Pei ke sini. Ini dia, orang ini adalah Tuan Pei kita. Tuan Pei, Nyonya ada di sini, silakan datang ke sini. Ayah, apa yang sedang terjadi ini? kan dia suka berpura-pura, kali ini kita biarin dia. Pura-pura sepuasnya. Asisten Chen, yang ini siapa? Tuan Pei. Aku ikut Tuan Pei selama bertahun-tahun, mana mungkin salah kenal. Bukan, nggak mungkin salah. Ini nggak mungkin. Bagaimana bisa dia adalah Tuan Pei? Nyonya, apakah karena aku lama keluar kota, jadi hubungan kita sedikit asing? Aku belum muya. Tidak. Dia tidak mungkin adalah Tuan Pei. Nyonya, apa yang kamu bicara? Tuan Pei sudah datang, kenapa kamu begitu? Cepat ke sana dong. Aku dan Swear sudah menikah diam-diam selama bertahun-tahun. Di acara perayaan kemenangan ini, aku putuskan untuk secara resmi melamar dia. Dan memberinya ciuman penuh kasih sayang. Aku tidak mau. Hei teman-teman, pastinya Nyonya cuma malu. Mari kita bertepuk tangan untuk mereka, cium satu. Aku bukan Nyonya Bos, aku palsu. Nyonya, apa yang terjadi denganmu?
Kalian semua bodoh, gelang ini, itu palsu. Baju yang aku pakai ini juga palsu, status ini juga palsu. Aku aslinya cuma mau pinjam status ini buat hidup nyaman beberapa hari. Tapi kalian malah mau aku nikah dengan dia. Pria jijik dan berminyak ini, aku kasih tahu kalian, jangan harap. Jadi, kamu mengakui kalau kamu memasukkan identitas istri direktur utama? Ya, siapapun yang mau jadi istri direktur, silakan saja. Baiklah, semua, perintah dari direktur utama. Jiang Sweer memasukkan identitas istri direktur utama. Menyalahgunakan kekuasaan, menghina rekan kerja, membawa pengaruh negatif yang besar bagi perusahaan, dipecat. Jiang Sweer, kamu berani memasukkan istri direktur dan menipu kami selama ini? Kamu. Aduh. Betul, kami semua korban. Kamu dipecat. Itu memang pantas buatmu. Asisten khusus Chen, lihat, kami tadi sudah memberi pelajaran pada Jiang Sweer ini. Sekarang, bisa tidak kita dibebaskan? Kalian semua, cari muka, niat tidak murni, semuanya dipecat. Ah, diblokir di seluruh industri. Desainer Jiang Wanning, melalui kemampuannya sendiri, menyelamatkan pesanan Tuan MA. Perusahaan Singlong memutuskan untuk menaikkan jabatan menjadi Direktur Desain baru Singlong. Diam kau, Direktur PI ada di sini. Mana bisa asisten khusus seperti kamu memecatku? Direktur PI, aku mohon, aku tahu salah. Maafkan aku benar-benar. Direktur PI sibuk sekali. Hal seperti ini biar aku yang urus saja. Orang ini cuma figuran yang aku sewa. Kalian berani menipuku? Jiang Wanning, apakah kamu yang ngomong? Bagaimana mereka bisa tahu? Kamu tidak apa-apa? Aku malas urusi urusanmu. Sudah puas nonton? Sayang, Zizi, kita pulang. Jiang Wanning, kamu merusak pekerjaanku, menghancurkan namaku. Kita semua jangan berharap bisa baik-baik saja. Hati-hati. See you. Bagaimana keadaan suamiku? Peisiu, jangan nakut-nakutin aku, ya? Kita baru saja menikah, Zizi masih kecil. Dia tidak boleh kehilangan ayah. Aku juga tidak bisa kehilanganmu. Aku mohon, asal kamu bisa bangun. Apapun yang kamu minta, aku rela. Peisiu, bangunlah. Aduh, Mama, kamu salah menangis. mending kamu peluk aku dulu. Oh, baiklah. Lihat kamu nangis sedih banget. Di dalam hati masih ada aku kan? Bukan hantu. Yang tadi ini apa? Kami lagi latihan pertolongan pertama. Lihat kamu nangis sedih. Gak enak ganggu. Oke. Udah bilang aku gak apa-apa, masih maksa aku rawat inap. Kamu tahu aku kuat banget. Kenapa masih nahanin tusukan buat aku? Kamu tahu gak? Ini bahaya banget. Yang penting kamu gak cedera, aku lindungin kamu. Sama Zizi juga. Semua tanggung jawabku. Makasih ya. Aduh papa mama, jangan ajarin anak hal buruk. Kamu licik. Kalau Siu tahu aku pulang khusus jagain dia, mungkin langsung terharu dan mau balikan. Jiang Wanning, dia kok di sini? Gak bisa, kalau aku masuk sekarang.
Aku curi anaknya Jiang Wanning. Nanti ketahuan. Sayang, tiba-tiba pengen iga bakar buatanmu. Aku juga. Aku buatin. Siu, kamu kenapa begini gede? Kok gak bilang-bilang? Mana lukanya? Jangan sentuh papa aku. Cuma luka kecil, gak apa-apa, kamu kok datang. Aku kan istrimu. Ibu Zizi, aku dengar kamu cedera. Langsung terbang balik malam ini. Ini sup buatanku, coba cicip. Gak apa-apa, kan kamu udah lihat, pulang aja. Cepat pergi, papa gak mau minum supmu. Cuma mau iga bakar buatan mama. Maaf ya Zizi, mama gak tahu. Papa kamu mau iga bakar. Mama besok buatin, ya? Kamu bukan mama aku. Siu, Zizi sekarang benci aku. Karena kita cerai. Anak tumbuh tanpa kasih ibu. Bisa bermasalah mentalnya. Aku selalu cinta kamu, sama Zizi juga. Dan sekarang kursusku udah selesai. Nanti kamu sembuh keluar rumah sakit, kita balikan. Tak mungkin rujuk lagi. Dulu aku menikahimu. Hanya untuk mengurus akta kelahiran Zizi. Lagi pula, aku sekarang sudah menikah. Menikah? Sama siapa? Tak perlu kamu tahu. Keluargaku sekarang sangat bahagia. Aku sangat mencintai istriku. Zizi juga sangat menyukainya. Kalau kamu mau datang menjenguk Zizi, kami menyambutnya. Tapi tolong, jangan punya pikiran yang tidak-tidak. Betul. Aku cuma punya satu mama. Jangan coba-coba merusak hubungan papa dan mama. Jiang Wanning, jangan mimpi merebut posisiku sebagai nyonya konglomerat. Kamu yakin? Bos, cepat tanda tangan. Semua karyawan perusahaan menunggu. Sebanyak ini? Aduh, Zizi, Papa, kerjakan PRMU sendiri sampai selesai. Ayo, kelinci kecil, kita main game. asisten pribadi Chen. Aku kan lagi sakit, izinkan istirahat 2 hari dong. tidak bisa, bos. Semua ini harus ditandatangani hari ini. Hah, Asisten pribadi Chen. Kenapa kamu di sini? Begini, Pak Pei sangat prihatin mendengar kamu terluka. Dia mengutusku untuk menjenguk. Wah, rupanya Pak Pei sangat menghargaimu. Kedepannya, kerjalah dengan baik. Jangan sia-siakan perhatian Pak Pei. baik. Kok banyak sekali dokumen? Menumpuk seperti gunung. Oh, iya. Pak Pei mau dinas luar kota, jadi asisten Chen. Khusus mengantarkan dokumen ini untuk kubawa ke perusahaan. Lagi pula, aku kan supir Pak Pei. Kamu sampai dirawat di rumah sakit, Pak Pei masih memperlakukanmu seperti kuda beban. Padahal dulu kupikir dia orang baik. Memang kapitalis cuma bisa menindas karyawan. Sebenarnya, Pak Pei tidak. Jangan bela-bela dia dulu. Makan dulu. Apa ini? Mama, iga bakar merah buatanmu wangi sekali. Kalau begitu, Zizi nanti makan banyak ya. Kalau begitu, Nyonya. Nona Jiang, aku pergi dulu. Nyonya, Oh, Nyonya itu sebutan hormat untuk wanita yang sudah menikah. Oh, orang berpendidikan bicaranya memang enak didengar. Aku antar kamu keluar. Asisten, gak usah. Aku jalan sendiri aja. Aduh, lukanya gimana? cepetan. Kalau udah hampir sembuh, aku cari perawat buat jagain dulu. Akhir-akhir ini urusan di kantor banyak banget. Gak bisa. Aduh, kayaknya lukanya infeksi lagi. Mama bodoh ini sampai papa. Acting sejelek ini aja gak kelihatan. Oh, sekali. Gak apa-apa, aku panggil suster buat ambil obat pereda nyeri.
Kamu obat pereda nyeriku. Jiang Wanning, kamu gak akan bisa sombong lama-lama. Jiang Wanning, dari kecil sampai gede, kamu selalu lebih unggul dariku. Sudah 5 tahun, kenapa kamu masih gentayangan terus? Kenapa harus rebutan sama aku? Mama ngapain? Ini tugas sekolahku, besok harus dikumpulin. Dasar anak sial. Lihat tuh tetangga sebelah. Jiang Wanning, nilainya bagus. Tiap hari cuci baju masak di rumah. Kamu cuci baju semua orang sampai bersih, kalau enggak, jangan harap mau makan. Dasar anak ketiga. Wan, kamu kenapa? Mereka mukulin kamu lagi? Orang tuaku gak mau aku sekolah lagi. Mereka mau nikahin aku buat dapat mahar. Aku harus gimana? Wanning, Kata guru, ini namanya kekerasan. Kamu harus belajar melawan. gak bisa. Mereka udah besarin aku bertahun-tahun. Aku gak punya uang sepeser pun. Gak bisa kabur, Wanning. Wan, tenang. Suatu hari nanti, kita pasti bisa pergi dari sini dengan usaha sendiri. Karena kamu halangi jalanku. Jangan salahin aku kalau kejam. Halo, tolong kerjain satu hal buat aku. Direktur, grup Xingxi tiba-tiba batalkan kerjasama. Kita udah kirim beberapa orang. Bahkan grup Yingxing ditolak dan surat izinnya ditarik. Grup Xingxi, Yo Tianfang. Aku yang pergi sendiri. Halo, Nyonya. Semua sudah saya lakukan sesuai perintah Anda. Bagus, uangnya sudah ditransfer ke rekeningmu. Oke, terima kasih, Nyonya. Jiang Wanning, tunggu Siu lihat kamu digituin sama pria hidung belang. Dia masih mau kamu nggak? Cepat-cepat, Pak Pei tiba-tiba inspeksi hotel. Jangan sampai ada celah sedikit pun, berdirilah rapi. Pak Pei, itu kan bosnya Siu? Salam Pak Pei, salam Nona besar. Sayang, Zizi. Sial banget. Sayang, bukannya kamu sopirnya Pak Pei? Kenapa mereka manggil kamu Pak Pei? Sopir, Pak Pei, ini maksudnya apa? Aku bukan Pak Pei. Mereka salah orang. Papa dan Mama lagi main peran. Nanti Papa ngomong apa, kamu ikutin aja. Oke. Tunang Nona besar, pasti paham. Sebenarnya gini, sayang. Hari ini Pak Pei mau inspeksi. Cuma dia tiba-tiba ada urusan, jadi nggak bisa datang. Jadi dia serahin semuanya ke aku buat bantu dia inspeksi. Beneran gitu? Iya, kami yang gak lihat jelas. Siapa yang turun tadi, kami salah orang. Oh gitu. Para pimpinan, terima kasih ya. Sudah bantu kerja suamiku, kedepannya mohon bantuannya. Wah jangan gitu dong Bu. Ngomong-ngomong Mama, kamu kesini ngapain? Aku mewakili perusahaan buat negosiasi kerjasama. Aku hampir telat, nggak sempat ngobrol dulu. Bos, kamu baik-baik aja? Baik. Gimana? Gak ketahuan kan? Bos, aktingmu makin jago aja. Nggak ada cacatnya. Ibu pasti nggak bakal sadar. Baguslah. Hari ini pertama kalinya Mama negosiasi kerjasama. Aku mau bantu dia. Oke, tapi ingat ya. Kalau ketemu bahaya, ingat. Harus kasih tahu Papa, ya? Tenang Papa, Zizi yang urus. Satu bisa ngalahin dua. Oke. Ayo. Ayo, saya Jiang Wanning, Direktur Proyek Grup Fansing. Datang buat bahas perpanjangan kontrak proyek. Wah, nggak nyangka grup Fansing.
Ada cewek secantik ini, kalau tahu kamu yang datang langsung. Kita udah kerja sama dari dulu. Ayo, lebih baik Anda lihat kontraknya dulu. Kalau ada yang tidak puas, kita bisa bahas. Kontrak ini nggak usah dilihat. Asalkan Anda minum segelas ini. Langsung saya tanda tangani. Ayo. Aduh. Minumannya enak. Ayo. Satu lagi. Saya nggak kuat minum, Pak Yo. Saya lihat Anda juga sudah mabuk. Mungkin saya datang lain kali. Berdiri. Pak Yo mau apa? Dengar, cewek cantik. Sudah datang, jangan sok-sok. Sayang, cium satu. Yang master, tidak apa-apa? Mulut saya. Ngapain ketawa? Jangan ketawa. Kamu lebih baik berdua jangan ketemu aku lagi. Kalau nggak, ketemu sekali aku gebuk sekali. Jiang Waning, gebuk? Bagus. Aku suruh kamu gebuk, pelan-pelan di atas kasur. Tangkap dia. Jangan ganggu mama aku. Zizi, kenapa kamu datang? Mama jangan takut, Zizi jagoan. 1 lawan 10. Cuma anak kecil doang. Berani lancang di depanku, cuma pakai 1 jari. Bisa tekan 3. Kalian berdua. Pak Yo, ini perbuatan saya tanggung sendiri. Tolong jangan libatkan keluarga saya. Berani. Aku suka. Aku juga bukan orang yang gak masuk akal. Asalkan, di depan saya, kamu habiskan semua minuman ini. Semua bisnis grup Yo. Bisa diberikan ke grup Fansing kalau enggak. Kamu nggak cuma nggak dapat bisnis kami, grup Fansing kamu akan diboikot total di seluruh industri. 10 tahun, kalau tanda tangan kontrak ini, hidup kami bertiga bisa lebih baik. Mama, jangan minum. Berhenti, apa-apa serang aku, jangan sakiti anakku. Paman, berani coba adu kekuatan denganku? Kalau aku menang, kasih pesanan ke mamaku. Pergi sana, anak kecil ngerti apa. Minggir. Woi. Paman, kamu nggak takut kan? Kamu sampai takut sama aku cuma anak berusia 6 tahun, kalau kabar ini nyebar. Pasti bikin orang lain ngakak sampai giginya copot deh. Jangan tertawa, jangan tertawa. Nah, kalau kamu kalah, ibumu akan jadi milikku. Zizi masih anak-anak, gimana bisa aku lawan dia? Ibu tenang aja, aku cuma butuh 1 jari buat ngalahin dia. Nah, aku dulu loh mantan tentara bayaran. Begini deh. Karena kamu masih anak-anak, aku kasih kamu kesempatan 3 detik duluan. Kemari. Dengar-dengar ada orang lagi mau negosiasi kerja sama Bos Yo kan? Masih muda juga, sayang banget. Iya kan, Bos Yo itu terkenal banget karena suka main wanita. Dulu waktu dia datang ke restoran kita, semua cewek yang kontrak sama dia, semuanya disiksa parah banget. Dulu grup Sing Fan udah beberapa kali ngirim orang, cewek cantik yang datang kali ini. Kayaknya bakalan nasibnya buruk deh. Oh tidak. Jiang Waning, nanti aku bakal main-main sama kamu dengan baik. Aku sudah nggak sabar nih. Bos Yo keren. Siap-siap ya. Meski kalau Zizi kalah, dengan kekuatanku, seharusnya aku bisa bawa Zizi keluar dengan selamat. Cuma soal pesanan itu. Ayo keras lagi. Tadi aku yang ngasih kamu kesempatan. Aku. Kamu nggak makan apa? Sekarang giliranku. Tanganku. Yay! Zizi, gak nyangka kekuatanmu sebesar ini. Zizi memang dari lahir punya kekuatan begini, Bu tenang aja. Nanti Zizi yang lindungi ibu. Betul sekali, aku juga dari lahir punya kekuatan besar. Apakah aku dan Zizi? Bajingan kecil, kamu berani mainin aku. Datang ke sini. Tangkap mereka berdua buat aku. Serang.
Astaga, gelas ini ada sesuatu di dalamnya. Ya Tuhan, ini terlalu mengenaskan. Wajah bengkak banget, pasti nggak bisa diselamatkan lagi. Yo Tianfang, keluarin kamu. Berani-beraninya nyentuh wanitaku. Ayah, Bos PI. Tolong aku. Tolong aku. Ada apa ini? si jahat ini mengganggu Mama. Aku sengaja datang untuk melindungi Mama. Berani-beraninya kamu memberinya obat. Pak PI, aku tidak tahu dia istrimu. Dan anakmu juga. Aku tidak bersalah, Pak. Lihat kondisiku, aku tidak mendapat untung apapun. Pak PI, aku sungguh. Jadi maksudmu, kalau orang lain, bisa kamu ganggu, ya? Oh, tidak. Pak PI, ini salahku. Proyek ini, aku. Aku juga tidak akan minta lagi. Kumohon, maafkan aku. Salahku, kumohon. CEO. Bukannya kamu supir? Kenapa dia minta pesanan padamu? Kamu salah dengar. Ayo kita pulang. Panas sekali. Yo Tianfang sialan ini. Berani-beraninya memberimu obat. Aku pasti tidak akan membiarkannya. CEO, tolong aku. Kamu belum sepenuhnya sadar. Baiklah, aku cari dokter. Tolong aku, kumohon. Waning. Kamu bilang apa? Dan, kamu tahu siapa aku? Pei Siu. Siu, kenapa kamu di sini? Tadi malam, ada yang memohon padaku untuk tinggal. Tadi malam. Wajahmu kenapa? Kok biru-biru, ungu-ungu? Sepertinya ingatan sebagian orang kurang baik. Biarkan aku membantunya mengingat dengan baik. Aku masih harus kerja. Aku mau sarapan dulu. Tadi malam performamu bagus. Hadiahnya, kupon ciuman. Bisa ditukar kapan saja. Sama persis. Mungkinkah wanita 5 tahun lalu itu adalah Waning? Aku tidak suka kamu. Kamu bukan mamaku. Ada apa, Pak PI? Akhir-akhir ini terobsesi dengan Ninja Turtle ya? Aku sering merasa Waning mirip dengan wanita itu. Di penginapan desa Tauli 5 tahun lalu. Dan dia punya kedekatan yang aneh. Dengan Zizi. Mungkinkah? Aku tahu Pak PI. Pasti ada jodoh khusus yang membuat kalian menjadi satu keluarga. Coba periksa. Apa yang dilakukan istri pada hari itu 5 tahun lalu? Baik, Asisten Chen, kenapa buru-buru sekali? bos menyuruhku menyelidiki jejak istri 5 tahun lalu. Apa? Ada apa, Nona Qin? Tidak apa, aku cuma penasaran kenapa tiba-tiba mau diselidiki. Masalah 5 tahun lalu, apa Siu? Bertengkar dengan istrinya? Hubungan bos dan istrinya sangat baik, mana mungkin bertengkar. Seperti tadi malam, istri menghadapi bahaya, 1 lawan 10. Bos hampir terpukau oleh istri. Kenapa aku lupa? Si kecil itu sangat kuat. Tidak bisa ditangani dengan cara biasa. Maaf, Nona Qin. Aku tidak sengaja bilang begitu. Tidak apa, dengar Siu dan istrinya akur. Aku lega, silakan lanjutkan pekerjaanmu.
Siu, aku datang menjengukmu. Kinwan-wan, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Jangan cari aku kalau tidak ada urusan. Walaupun kita sudah bercerai, tapi aku tetap ibu Zizi. Wajar saja kalau aku perhatian padamu. Lagi pula kamu terluka, tidak tahu cara merawat diri. Ini sup yang aku masak, coba cicip. Halo sayang, 5 tahun. Pei Xiu tidak pernah memanggilku begitu. Jiang Wanning si kecil ini, hanya dalam beberapa bulan, sudah membuat Pei Xiu terpikat. halo sayang. Siu, kamu lupa ya? Hari ini ulang tahun Zizi. Tentu tidak lupa, aku langsung pulang. Mau kemana, Xiu? Jiang Wanning, akan kubuat kamu tahu. Siapa yang seharusnya bersama Xiu? Kepala koki, sudah capek ya? Di kue ada gambar ayah, ibu, dan Zizi. Zizi pintar sekali. Kalau yang ini cuma ada gambar ayah. 1.000.001 ketampanan. Si rakus besar. Hari ini, tidak hanya ulang tahun Zizi kita, tapi juga merayakan kesuksesanmu dapatkan order grup Yo, naik jabatan dan gaji. Oh ngomong-ngomong, aku beberapa hari lalu ketemu Pak Yo. Dia ngotot bilang kamu itu CEO Pei dari grup Pei. Enak banget. Sayang, cium dong. Apa aku dan Zizi sekejam itu? Pak Yo, maaf ya, aku datang jenguk kamu. Bu, kamu, jangan bercanda deh. Ini semua salahku. Pak Yo, aku datang minta maaf. Soal kejadian itu, aku dan suamiku memang agak gegabah. Harap kamu jangan dihitung. Enggak, Bu, jangan bercanda. Mana berani aku ganggu Bu dan Xiao Pei. Salahku. Kayaknya Pak Yo ini udah kena pukulku sampai sinting. Kita berdua sudah lama bersama. Siapa kamu? Masa aku nggak tahu? Wanning. Aku ada yang mau bilang. Sebenarnya aku. Sebentar, aku buka pintu dulu. Wan, kamu kok datang? Kok kamu tahu hari ini ulang tahun Zizi? Cepat masuk. Xiu Zizi, perkenalkan. Ini teman baikku, Qin Wan. Xiu Zizi, kok pada diam? Xiu, Zizi, aku datang tanpa diundang. Kalian gak marah, kan? Enggak, ini hakmu. Si Wan, kalian kenal? Tentu. Zizi, selamat ulang tahun. Lihat, ini kue yang aku pesanin khusus buat kamu. Coba lihat, suka nggak? Nggak suka. Rumah kami nggak terima kamu, silakan pergi. Zizi, kamu itu harus dihormati. Kok bisa bilang gitu sama Tante Wan? Cepat minta maaf sama Tante Wan. Aku nggak mau mama. Aku nggak mau ulang tahun bareng dia. Hari ini kan waktunya kita bertiga. Rayain ulang tahun Zizi. Kalau kamu mau rayain ulang tahun Zizi, bisa lain kali kita rayain lagi berdua. Tapi sekarang tolong kamu pergi. Xiu, aku cuma mau rayakan ulang tahun Zizi aja. Kamu nggak bisa kasih waktu sedikit? Wan, maaf ya, suamiku mungkin kurang terbiasa sama orang asing. Xiu, Zizi nggak ngerti. Kamu juga nggak ngerti? Cepat bilang ke Wan, kamu bukan maksud begitu. Wanning, kayaknya kamu salah paham. Aku sama Xiu, bukan orang asing. Aku ibu kandung Zizi. Juga mantan istri Xiu. Apa katamu? Maaf ya Wanning, aku kira Xiu udah kasih tahu kamu. Makanya aku datang. Kamu nggak marah kan? Masa sih? Ibu kandung datang lihat anak wajar banget. Wanning, aku tahu kamu teman terbaikku. Pasti bakal dukung aku. Waktu Xiu cedera dulu, aku jenguk dia di rumah sakit. Baru tahu dia udah nikah lagi. Nggak nyangka ternyata kamu, kebetulan banget. Duduk dulu aja. Wanning, soalnya aku kan ibu kandung Zizi. Selama ini aku lagi kuliah di luar negeri, jarang ada kesempatan. Bisa sama Xiu. Rayain ulang tahun Zizi bareng, jadi. Kamu tolong minggir dulu. Maaf ya, aku nggak nyangka. Kamu istri sah aku. Juga Mama Zizi. Kamu berhak duduk di sini. Bener mama, aku mau rayain sama kamu.
Kalau Siu sama Zizi udah bilang gitu, ya kamu duduk di sini dulu aja, Waning. Zizi, Mama tahu, kamu paling suka kue es krim. Sengaja cari ahli kue, pesanin khusus buat kamu. Coba lihat, suka nggak? Mama kenapa? Wah maaf ya. Aku baru lihat kamu udah pesanin buat Zizi. Dari toko yang sama pula. Kamu ngapain pay Siu? Astaga. Aku ternyata nikah sama mantan suami teman baikku. Aku susah payah baru punya keluarga. Kenapa nasib mainin aku begini? Mama tenang saja, Papa tidak suka wanita itu. Hanya suka kamu, aku juga begitu. Zizi jangan sedih, semua mama di dunia ini pasti suka anaknya sendiri. Aku tahu Mama paling suka Zizi. Tunggu, Zizi juga umur 5 tahun. Berarti Kim Wan seharusnya hamil bersamaku, tapi dulu saat aku melahirkan. Wan sama sekali tidak hamil, anaknya. Mungkin sama besar dengan anakku? Hei, Zizi, tak kira kekuatanmu sebesar ini. Zizi memang kuat dari lahir, Mama jangan khawatir. Zizi nanti akan melindungimu. Zizi, ibumu kandung. Pernah kasih tahu tanggal lahirmu? Zizi lahir prematur, lahir jauh lebih awal. Dulu dia melahirkanku dengan susah payah. Kalau dihitung-hitung, Wan saat itu sedang hamil menemani aku. Melahirkan. Jiang Waning, kamu sedang apa? Bagaimana bisa kamu berpikir begitu, teman baik sendiri? Siu pelan-pelan. Dulu ulang tahun Zizi, kamu tidak peduli. Sekarang datang ke sini mau apa? Sudah kubilang, aku akan buktikan padamu. Aku bisa jadi istri dan ibu yang baik. Sekarang aku selesai kursus, mau pulang dan dekat. Dengan anakku sendiri, tidak boleh? 5 tahun tidak pernah dekat. Sekarang juga tidak perlu. Zizi sekarang cukup dengan aku dan Waning. Harap jangan ganggu hidupku. Siu, bahkan narapidana pun punya hak memperbaiki diri, apalagi aku seorang ibu. Aku ingin dekat dengan anak dan suamiku sendiri. Salahku apa? Anak adalah anakmu, tapi aku bukan suamimu lagi. Kita tidak punya hubungan apa-apa. Aku sudah membangun keluarga baru. Harap jangan ganggu aku dan istriku. Dan, meski aku tidak tahu bagaimana kamu kenal dia, tapi sebaiknya jangan di depannya. Adu domba hubungan kami, kalau aku tahu. Aku bisa ambil semua yang kamu punya sekarang. Jiang Waning, kenapa semua orang suka kamu? Kenapa kamu selalu lebih baik dariku kalau aku tidak dapat? Kamu juga jangan harap dapat. Kamu mau tinggalkan aku? Bodoh, kamu adalah istri sahku. Aku pergi. Kamu mau kemana? Dia cuma mau lihat anaknya aja. Gak ada urusan lain. Kalau nggak percaya, aku bisa telepon dia. Biar dia jelasin kamu. Oke? Nggak usah, aku cuma bercanda kok. Hari ini ulang tahun Zizi. Aku tahu. Tahun depan, aku pengen punya adik. Biar bisa rayain bareng dia. Ngomong apa sih? Nggak mungkin. Ingat. Jangan pernah bilang, nggak bisa, ke cowok. Asisten Chen, kamu paling banyak akal. Aku harus buruan akuin ke Waning. Soal identitasku, dan umumin identitas dia ke semua orang. Kalau enggak, cewek-cewek di luar bakal terus naksir aku. Dia bakal ngerasa nggak aman. Bos Pei tanya aku? Tepat sekali. Aku udah nonton drakor. Paling nggak 1000. Untuk urusan kayak gini, solusinya cuma satu. Cepat. Sebelum ngaku, cewek cowok biasanya ketemu banyak halangan. Cowoknya mau siapin upacara, minta maaf serius. Nah, di situ biasanya musuh muncul, masuk di saat yang tepat. Jadi kuncinya cuma satu, cepat. Buruan kasih tahu cowoknya. Langsung sujud, minta ampun, minta maaf. Itu baru bener. Masuk akal. Aku bakal lakuin begitu. Wan, aku salah sama kamu. Aku nggak tahu Siu itu suamimu. Aku juga nggak berniat merusak pernikahan kalian. Tapi kami saling cinta beneran. Lagi pula kalian juga udah cerai. Kuharap kamu bisa mengerti kami. Waning, kamu sahabat terbaikku. Masa aku nggak tahu kamu tipe orang kayak apa? Aku kesini bukan buat ngerusak hubunganmu. Tapi biar kamu tahu lebih banyak kebenaran. Dan bikin pilihan yang lebih tepat buat kamu. Maksudnya apa?
Perusahaan Singfan tempat kamu kerja sekarang diakuisisi grup Pei. Kamu tahu kan? Aku tahu. Tapi apa hubungannya sama Siu? Karena Pei Siu adalah CEO grup Pei. Masa sih? Pei Siu benar-benar susah payah buat nutupin ini darimu. Dia hapus semua data di media sosial. Hanya ini yang terlupa. Bos, maaf, saya tidak tahu dia istri dan anak Anda. Saya benar-benar tidak bersalah. Lihat kondisi saya tidak dapat keuntungan apapun. Aduh, Jadi maksudmu, kalau orang lain boleh kamu sakiti? semuanya salah saya, Pak Pei. Proyek ini tidak saya minta lagi. Wan Ning, kamu pintar. Pasti tahu saya tidak akan sembunyikan hal ini. Soal Pei Zizi itu, semua barang yang dipakainya, tidak ada yang harganya di bawah 5 digit. Ayah saya kaya sekali. Uang saku Zizi 50 juta. Kakek nenek juga kasih saya 5 villa. Semua bisa jadi mas kawin untukmu. Keluarga seperti mereka, orang biasa seperti kita tidak akan bisa menjangkaunya. Kita berikan segalanya pada mereka, tapi mereka selalu berjaga-jaga terhadap kita. Intinya, kamu cuma dianggap alat untuk mengasuh anak. Sekarang berapa harga kalungnya? 50 juta. Naikkan lagi. Berapapun harganya harus dibeli. Itu kalung kerajaan Ratu Inggris, potensi kenaikan harganya besar. Rupanya kebahagiaan selama ini cuma ilusi yang ku buat sendiri. Aku mau kasih kejutan padanya. Hari ini pulang awal ya, perusahaan tidak sibuk. Aku telepon berkali-kali tapi kamu tidak angkat. Sibuk atau tidaknya perusahaan, kamu yang paling tahu kan. Dasar otakku. Kamu baru dapat proyek grup Yo, pasti sibuk sekali. Kok aku bisa lupa hal ini? Memang untung ada kamu. Apakah ini hayalanku? Malam ini anginnya terasa dingin sekali. Aku ada yang mau dibicarakan. Kamu duluan saja. Tunggu sebentar, aku ke toilet dulu. Wan Ning. Sebenarnya, aku adalah CEO grup PI, PICU. Aku tidak seharusnya sembunyikan identitas, aku salah. Tapi aku sangat menyukaimu. Aku ingin terus bersamamu. Maafkan aku, ya? Begini saja. Meski dipukul sampai babak belur. Harus jujur juga. Wan Ning itu sebenarnya. Mari kita bercerai. Apa yang kau katakan, Wan Ning? Bagaimana saya harus bercerai? Saya melakukan sesuatu yang salah. Aku bisa menjelaskan. Jelaskan apa yang menjelaskan bahwa Anda adalah orang kaya, Tuan Ei. Jelaskan bahwa Anda tidak sengaja berbohong kepada saya. Kamu sudah tahu semuanya. Pei Siu orang terkaya. Menyembunyikan identitas Anda dengan anak-anak. Aku tinggal di tempat seperti ini. Bermain cosplay dengan saya setiap hari. Bermain sebagai orang miskin itu melelahkan. Maafkan aku, Wan Ning. Tapi aku tidak ingin bermain denganmu. Aku bilang aku benci. Ditipu oleh orang yang paling Anda percayai. Sejak awal, kau sudah siap. Aku takut aku akan pergi dengan uang keluargamu. Untuk membohongiku. Sebuah kebohongan besar yang disusun dengan hati-hati. Aku merasa terhormat. Wan Ning, ini adalah kesalahpahaman. Aku karena... Setidaknya Zizi tulus padamu. Saya juga tulus. Hormat saya, Anda tidak pantas mengubahnya dengan tulus. Pei Siu, kami mulai dengan kesalahan. Tidak bisa membuatnya salah lagi. Bercerailah. Hadiahi Anda dengan baik. Direktur Jiang memiliki klien yang datang. Apakah Chen Tisuke tidak mengatakan bahwa Presiden Pei ada di sini? Apakah ada yang salah dengan Pei? Wan Ning, kau tidak menjawab telepon. Aku harus lari ke perusahaan. Jadi kau datang kepadaku sebagai sopir. Masih mendatangi saya sebagai Presiden Pei. Jika kau datang kepadaku sebagai sopir. Maaf, kami tidak punya pekerjaan. Jika kau datang kepadaku sebagai Presiden Pei, tolong juga jangan bicara tentang urusan pribadi. Wan Ning, kau tidak mau. Beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan.
Pei memiliki sejumlah besar wanita di luar kesempatan. Tidak perlu meninggalkan aku, Tuan Pei. Baiklah, aku akan kembali besok. Sampai kau mau mendengarkan aku. Saya berhenti. Bu, ada kabar baik nih. Jiang Wanning sudah resign. Jiang Wanning, ternyata benar, tak ada yang lebih paham dirimu. Sejak kecil kau memang sombong. Mata tak bisa terima setitik debu. Karena kau sudah mengalah, posisi istri direktur utama sekarang jadi milikku. Xiao Su, ada yang menemukan giok Nona muncul di kota Yun. Dan keluarga juga mendeteksi ada aliran misterius di kota Yun. Perintahkan, meski harus membalik kota Yun, carilah putriku. Mama, Zizi, pelan-pelan. Gak apa-apa kan, Zizi? Zizi baik-baik saja. Aduh, Nona. Kalian gak apa-apa? Remnya tiba-tiba rusak, gak tahu kenapa. Aku antar kalian ke rumah sakit periksa, yuk? Gak usah, Tata. Aku dan ini baik-baik saja. Cuma rem rusak ini bahaya banget. Kulihat dekat sini ada bengkel. Sebaiknya ibu segera hubungi. Suruh mereka datang ambil dan periksa. Ayo, Zizi. Nona ini baik hatinya. Kalau dia putriku, tentu bagus. Ini kekuatan keluarga kami, Nona ini. Aku temukan putriku dan cucuku. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Siu. Wanning. Loh, kok kamu? Kenapa kamu pakai baju Wanning? Cepat ganti. Sudahlah, jangan ganti. Aku belikan yang baru untuknya. Siu. Jiang Wanning itu gak bisa lihat kebaikanmu. Kasih aku kesempatan lagi, biar aku cintai kamu dengan baik, ya? Hah. Jangan sentuh aku. 5 tahun lalu aku yang salah. Secara materi, bisa kubayar. Tapi selain itu, jangan harap. Jiang Wanning itu, ada apa bagusnya? Dia cuma wanita kampungan liar. Seluruh tubuhnya bau miskin. Kau tahu gak? 5 tahun lalu dia pernah kehilangan anak. Apa? Kau juga jijik sama dia, kan? Dia ditipu adiknya. Dibawa ke ranjang pria asing. Lalu melahirkan seorang anak. Dia adalah wanita yang tidak bersih. Dia sudah seperti ini. Apakah kamu masih menyukainya? Tidak heran dia sangat benci dibohongi orang. Salahku karena tidak memahaminya. Kamu gila ya, Pei Xiu. Dia sudah seperti ini. Kamu masih menyukainya? Dengar yakin Wan Wan. Bagaimanapun dia berubah. Aku tetap menyukainya. Justru kamu, seberapapun kamu meniru dia, kamu tidak akan pernah bisa jadi dia. Sebelum aku membawanya kembali. Cepat keluar dari keluarga kami. Apa alasanmu, Jiang Wanning? Kamu sudah pergi dari sini, masih saja merebut hati Pei Xiu dan tidak mau melepaskannya. Baiklah, kalau begini. Aku akan buat kamu menghilang selamanya. Mami, Zizi mau makan es krim. Kalau begitu Zizi tunggu di sini ya sama Mami. Baik-baik ya. Hehehe. Kalau mau selamatkan putrimu, datang sendirian ke gudang A8. Di mana putriku? Serahkan putriku padaku. Jangan terburu-buru, majikanku bilang kamu sangat jago berkelahi, ha. Tidak sangka ternyata cuma cewek. Aku malah pengen lihat seberapa jago kamu sih. Kalau kamu pintar, cepat lepaskan putriku. Kalau tidak, jangan salahkan aku yang tidak kenal ampun. Aku malah pengen lihat bagaimana caramu tidak kenal ampun, Haim. Jangan nanti dipukul sampai nangis dan sujud minta ampun saja, saudara-saudara. Serang. Tidak, jangan takut, saudara, ini adalah proyek buruk, dia bisa dengan mudah mematahkan satu batang baja. Itu juga hal wajar kok. Jangan takut. Ayo, serang. Oh. Z.
Perempuan pahlawan, ampunlah aku, aku. Kita kan langsung pergi, jangan pura-pura mati, cepat-cepat pergi, cepat pergi. Mami tolong aku. Iwan, dia adalah putri kandungmu sendiri. Kenapa kamu melakukan hal ini? Lagi pula Pei Xiu juga sudah bercerai denganku. Kamu mau minta aku melepaskan dia? Baiklah. Asalkan kamu minum ini. Aku tidak hanya akan melepaskan dia, aku juga akan memberitahu kamu tentang 5 tahun lalu. Di mana anak yang kamu lahirkan itu berada. Apa yang kamu katakan? Apakah putriku tidak mati? Kamu pengin tahu kan? Kalau pengin tahu, minum ini untukku. Kalau tidak, Aku minum. Cepat pergi, Bu. dasar anak kecil, berani menggigitku. Bukankah ini giok yang kuberikan untuk anak kandungku? Ini giok peninggalan orang tua kandungku. Tidak sengaja pecah jadi 2. Setengah ini pas untuknya. Ibu akan melindungimu. Zizi, ibu akhirnya menemukanmu. Zizi, kau benar anakku. Anak kecil, memang ibu dan anak kandung. 5 tahun ku besarkan. Tetap saja tak tahu terima kasih. Qin Wanwan, ini bagaimana? Dulu perawat bilang anakku sudah meninggal. Kenapa sekarang ada di sisimu? Kau bahkan mengaku sebagai ibunya. Kau benar-benar bodoh. 5 tahun lalu, aku menyuap perawat. Menukar anakmu dengan bayi mati. Kau sahabat terbaikku, kenapa kau lakukan ini? Kau tahu betapa aku mencintainya. Hahaha. Sahabat terbaik? Kenapa aku harus dikawinkan untuk mahar, sementara kau mendekati orang terkaya? Kau yang bilang harus cari cara keluar dari sana. Ya, aku malah harus berterima kasih. Kalau bukan karena kau nyaris mati melahirkannya. Aku tak mungkin menikahi Pei Xiu, menjadi istri orang terkaya. Tapi kenapa kau muncul, hancurkan semua ini? Wanwan, wanita mandiri itu tak salah. Tapi kau tak boleh mencuri anakku dengan tipu dan luka. Untuk mencapai tujuanmu. Tipu? Hah? Tidak, ini semua karena kau. Kalau bukan karena kau, Xiu tak akan meninggalkanku. Jiang Wanning, aku akan bunuh kau. CEO, kau datang? Maaf, aku terlambat. Qin Wanwan, aku sangka kau begitu. Gila, manfaatkan Wanning lemah setelah melahirkan. Curi anaknya, berani mengaku sebagai Wanning. Xiu, semua ini kulakukan karena kau. Aku cinta kau. Hanya ini caraku tetap di sisimu. Qin Wanwan, jangan nodai cinta. Kau bohongi aku, bahkan mau bunuh orang yang paling kucintai. Sudah kuberitahu semua kejahatanmu ke polisi. Sisa hidupmu, tebus dosa di penjara. Baiklah. Aku sudah pasang bom di sini. Hari ini, kalian semua pergi ke San Qin. Wanwan, kamu gila. Aku memang gila. Tapi aku tetap anak kandung, sedangkan kamu hanyalah anak yatim piatu yang diambil. Berani-beraninya kau merebut segalanya dariku. Siapa bilang dia yatim piatu? Nak, Mama menemukanmu. Lihat, ini lambang keluarga Su kami. Dan wanita ini memiliki kekuatan super alami. Hal itu baru saja juga kamu lihat, kan? Kamu benar-benar mamaku? Nenek, Zizi, manis. Kenapa? Kenapa kamu bisa dapat semua cinta? Jiang Wanning. Walaupun statusmu mulia, lalu apa? Hari ini, kita mati bersama. Kenapa? Kok bisa begini? Bom-bommu sudah dinonaktifkan. Jaga, bawa dia ke penjara. Lepaskan aku. Wanning, dulu, aku banyak berbuat salah. Bisakah kau beri aku kesempatan untuk menebusnya? Kalau begitu, hukum kamu dengan menggantiku seumur hidup.